Halo teman-teman, baik lagi bersama saya di channel saya sendiri. Dan ya intinya saya sendiri gitu aja. Jadi pada video kali ini kita akan mempelajari tentang uji hipotesis. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar hipotesis itu apa sih? Buat teman-teman yang belum tahu dan terlebih belum pernah mendengar hipotesis itu apa, jadi hipotesis itu seperti alibi, kurang lebihnya alibi, perkiraan kita tentang suatu kejadian, tentang suatu hal. Mungkin begitu. Jadi uji hipotesis ini akan menjelaskan tentang perkiraan yang kita buktikan dengan data, dengan perhitungan, dengan ya seperti itulah. Jadi mungkin tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ke penjelasannya, ke videonya yang akan saya bawakan sendiri. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang apa sih itu uji hipotesis itu apa, dan gimana cara menghitungnya, gimana cara pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Di video ini akan saya sajikan dengan lengkap ya guys ya. Apa sih uji hipotesis itu? Jadi uji hipotesis adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menguji klaim atau pernyataan tentang parameter populasi berdasarkan data sampel. Gampangnya uji hipotesis itu menguji itu loh. Apa? Meng Aku mau cuci piring dulu. Kenapa? Kita akan membahas tentang bener nggak sih perkiraan kita itu bener atau enggak lewat uji hipotesis ini ya guys ya. Langkah-langkah umum yang pertama yang pasti itu menyusun hipotesis 0 H0 dan hipotesis alternatif H1. Yang kedua menentukan tingkat signifikansi yang bisa dilambangkan dengan alfa. Yang ketiga menghitung statistik uji yang pastinya tidak hilang dari dan tidak lepas dari perhitungan, karena kita akan membuktikan bahwa hipotesis kita itu benar atau salah. Yang keempat menentukan nilai kritis atau p-value. Yang kelima membuat keputusan tolak atau gagal tolak H0. Jadi H0 di sini itu adalah hipotesisnya. Mungkin agar teman-teman bisa lebih paham tentang pengaplikasiannya itu gimana, saya akan langsung masuk ke contoh soal saja ya. Contoh soal uji hipotesis yang sebenarnya nggak perlu saya baca. Perusahaan mengklaim rata-rata waktu kerja karyawannya adalah 40 jam per minggu dengan sampel acak 25 karyawan. Perusahaan tersebut mendapatkan rata-rata kerja itu 42 jam dengan simpangan baku sampel 4 jam. Dengan alfa 0,05, apakah cukup bukti bahwa rata-rata waktu kerja itu lebih dari 40 jam? Jadi perusahaan ini kayaknya nggak mau kalau karyawannya itu kerja lebih dari 40 jam per minggu. Saya salut sama perusahaan ini ya guys ya. Bisa memanusiakan karyawannya. Dan banyak perusahaan yang ayo kerja terus lembur gitu. Ini enggak. Bagus. Kita kurang perusahaan begini di Indonesia ya guys ya. Mungkin langsung ke cara penyelesaiannya itu gimana. Yang pertama dan yang sudah saya bilang tadi, kita akan menentukan hipotesisnya dulu, pendapatnya dulu. H0-nya dengan 40. Ya, hipotesis yang awal itu 40 jam per minggu. Dan H1 lebih dari 40 itu H1 uji satu arah ke kanan, karena kan nggak mau lebih, perusahaan itu nggak mau lebih dari 40 jam. Yang kedua kita menggunakan statistik uji yang menggunakan
uji T karena hanya satu arah ke kanan. Dengan menggunakan rumus X dikurangi H0 per S dibagi akar N. Dan di sini S-nya itu, S di sini itu simpangan baku. Ya, S ini di simpangan baku agar tidak bingung kalian ya. Dapat kita langsung substitusikan dengan tanpa perhitungan yang nambah-nambah ya. Jadi 42 dikurangi 40 per 4 dibagi akar 25, yang akar 25 sendiri itu adalah 5. 4 dibagi 5 itu hasilnya 0,8. 42 dikurangi 40, siapa yang nggak bisa ya 2. Oh, jeblok. Dapat kita, ini dari perhitungan tersebut kita dapat menghasilkan 2,5 yaitu 1 titik uji T. Yang ketiga, nilai kritis T dengan menggunakan rumus DF sama dengan 25 per kurangi 1 sama dengan 24. Kita menguji nilai T-nya dengan 0,05 dikalikan 24, nah menghasilkan 1,711. Jadi setelah kita mendapatkan T, hasil T-nya yang menggunakan alfa 0,05 itu dikalikan 24, dapat kita simpulkan bahwa T 2,5 itu lebih dari T tabel yang 1,711, yang berarti dapat kita simpulkan bahwa tolak H0 ya, berarti dapat kita simpulkan bahwa rata-rata jam kerja di perusahaan tersebut itu lebih dari 40 jam per minggu. Karena dapat kita buktikan dengan T hitung sama dengan 2,5 yang merupakan yang nilainya lebih dari T tabel. Jadi hitungnya kan ini 2,5 tadi. Jadi kalau T hitung ini kurang dari 25, berarti hipotesis itu benar, guys ya. Dan ternyata T hitungnya dalam soal ini itu 2,5, yang lebih besar dari 1,711. Dapat kita simpulkan bahwa H0 itu gak berlaku. Ada cukup bukti bahwa rata-rata waktu kerja lebih dari 40 jam per minggu. Ini dapat kita simpulkan dari semua perhitungan itu yang belibet. Gak belibet sih, gampang hitungannya ya. Gampang. Uji hipotesis membantu kita mengambil keputusan berdasarkan data. Dalam kasus ini, data menunjukkan bahwa karyawan bekerja lebih dari yang diklaim perusahaan. Perusahaan kan awalnya ngeklaim 40 dan ternyata gak cukup bukti dengan perhitungan ini, gak cukup bukti dengan 40 itu gak cukup bukti. Uji T digunakan karena simpangan baku populasi tidak diketahui dan N kurang dari 30. Karena uji sampel acak karyawan itu jauhnya 25 ya guys ya.